Kalau Mas Uya saya yakin nggak salah. Itu kalau yang lain belum tentu salah. Jadi makanya kenapa harus jadi korban? Tapi bener nggak pas kejadian Mas Uya nggak ada di Jakarta? Saya ada di Indonesia, saya ada di Jakarta demi Allah sampai sekarang. Saya jangan percaya fitnah, jangan kayak hoax lagi. Saya korban hoax tadi. Karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, nggak buat laporan apa-apa. Dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil polisi tangkapan polisi pada saat itu. Saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA. Dan khusus buat ibu ini aja. Yang kalau untuk masalah penjarahan saya sudah benar-benar ikhlaskan. Saya selalu bilang kan lihat video atau saya cuma bisa bilang gini, insya Allah yang mereka ambil itu bisa berguna buat mereka. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal mengupdate kasus yang lagi viral, yaitu tentang Uya Kuya, yang dimana dia ke Polres. Aku juga belum tahu dia ngapain ke Polres. Aku juga pengen sedikit mempromosikan. Ini ada FKR Crunchy teman-teman, keripik pisang, cuma lagi PO karena stoknya kalian borong habis ya. Ini lagi sama pabriknya, aku lagi minta yang banyak ya buat kalian. Aku bagi-bagi aja, nggak cari untung. Tapi itu sebagai sport apresiasi aku buat kalian ya. Yaudah yuk kita mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Karena drama di Indonesia nggak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kalau Mas Uya saya yakin nggak salah. Itu kalau yang lain belum tentu salah. Jadi makanya kenapa harus jadi korban? Nggak usah bersedih. Allah akan balas kamu yang dengan lebih baik. Jadi menurut gua cukup ini tragis banget ya, dan menurut gua itu Uya itu korban video hoax. Banyak ya sekarang banyak yang ngebela Uya Kuya di sini ya. Kalau Uya Kuya itu tidak bersalah. Gimana tanggapan teman-teman ya? Yuk kita lihat komentar ya. Yang jadi masalahnya dia joget terus nantangin, jadi jaga lisan ya. Poinnya itu sih teman-teman ya. Nggak salah, cuma mulutnya yang salah. Next. Mas Uya, agenda ke Polres hari ini mungkin seperti apa? Pemeriksaan benar? Tadi ada ini aja, ada ibu-ibu yang terduga pelaku pengambilan barang di rumah saya, tapi tadi saya udah mengajukan surat inisiatif, saya maafkan. Udah ngeliat kondisi rumah Mas? Belum lihat kondisi rumah. Tapi bener nggak pas kejadian Mas Uya nggak ada di Jakarta? Saya ada di Indonesia, saya ada di Jakarta demi Allah sampai sekarang. Saya jangan percaya fitnah, jangan kayak hoax lagi. Saya korban hoax tadi. Mungkin hari ini? Ya, udah. Enggak, saya tidak ternak kucing. Saya udah lama, terakhir itu udah lama banget. Soal kucingnya gimana Mas? Sekarang? Di sini netizen juga banyak bertanya-tanya, kayak kenapa dia kok ngelaporin, katanya ikhlas ya. Bahkan netizen berkomentar kayak gini, ikhlas tapi ngelaporin, maksudnya gimana sih? Yuk kita lihat, emang laporannya itu apa sih? Di sini dijelasin yuk nih. Perusakan dan penjarahan yang udah ketangkep itu barang bukti yang diamankan sama 10 tersangka ini sudah kembali belum Mas? Terus terang, saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak. Karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, nggak buat laporan apa-apa. Dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil polisi tangkapan polisi pada saat itu. Saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA dan khusus buat ibu ini aja. Ya mungkin sudah ada cari tahu belum sih Bang? Kucing tadi juga ada RT, ibu RT dari tolong. Nah karena ini lokasi ibu ini juga tetangga dekat kita juga nggak jauh. Tadi dihimbau bahwa kalau seperti ada dari pihak-pihak pelaku yang mengambil, terutama kucing, foto-foto, surat-surat berharga gitu kan ya, segera bisa dikumpulkan informasi ke RT atau ke RW masing-masing. Dan kalau kucing sekarang saya fokus saya emang urus keluarga saya, mertua saya, ibu saya, karena depan tempat tinggal orang tua mertua saya juga di rumah itu juga, dan urus mencari kucing-kucing saya yang hilang. Maksudnya kondisi mertua Mas Uya itu bagaimana? Mertua ada di tempat yang aman, orang tua saya di tempat yang aman. Cuman bawa 4 baju dan benar-benar di situ kita tidak sempat keluarin apa-apa, cuman bawa 4 baju sama bawa mobil udah. Jadi kalau dibilang kita ninggalin rumah, emang tinggal rumah dalam keadaan emang bingung karena kita nggak nyangka juga orang bakal masuk kayak begitu. Dan itu surat-surat segala macam
akte nikah segala macam, orang mertua saya segala macam itu ya udah nggak ke bawah. Artinya sudah berhasil, sudah dievakuasi sebelum ada masa masuk ke dalam rumah? Justru nggak sempat evakuasi apa-apa. Untuk mertuanya juga? Iya. Untuk kucingnya mas, ada berapa yang terkena? Kucing sampai saat ini, sampai tadi malam yang di tangan kita sudah 3. Ya sudah ada 3 yang di tangan kita. Terus kita mendapatkan informasi lagi beberapa yang ada. Ini tim kita tetap cari, tapi kalau kita kan carinya emang lebih silent ya, nggak terlalu gimana. Jadi emang ada pihak setelah ada yang menemukan, hubungin ke IG-nya Tamara Asjikin, ada di share di Instagram saya. Kan informasinya ada yang di Puskes One Ragunan sama diamankan sama. Ya, ada juga yang katanya diamankan sama polisi juga ada. Jadi yang diamankan polisi itu ada 2 yang hasil tangkapan dari polisi. Dan itu ada di Puskes One Ragunan. Iya. Ini dari tanggapan Uya Kuya ya teman-teman. Ya gimana? Ini juga ada faktor resiko dari kemarahan rakyat. Aku nggak lebih menyalahkan Uya Kuya sih, lebih menyalahkan tentang DPR juga yang lain-lain. Selain Uya Kuya ya, fokusnya kan di sini banyak ya. Kayak jawabannya itu nggak mewakili lah rakyat. Kalian kan dewan perwakilan rakyat, cuma jawabannya kayak Eko Pratio ya. Yang di situ statementnya malah joget-joget, ditantangin. Terus Ahmad Seroni, ya Uya akhirnya ikut-ikut juga. Dan runtutannya juga ini udah banyak yang kesel juga emang dari Uya ya. Dari zaman dulu ya. Dan videonya akhirnya dikeluarin sekarang. Terjadilah kericuhan tersebut. Balik lagi, itu semua faktor lisan. Nanti ada video lama yang diungkit kembali dan itu terjadi sekarang. Kita lihat next. Kalau yang terjadi sama saya ikhlaskan lahir batin. Tapi kalau untuk soal kucing kita sedang mencari. Kewajiban saya untuk berada di pansus ini untuk membicarakan masalah perda-perda untuk pendidikan untuk anak-anak. Jadi kalau yang terjadi sama saya ikhlaskan lahir batin. Tapi kalau untuk soal kucing kita sedang mencari dan kita sudah serahkan ke kepolisian. Udah kembali tidak ya Mbak Eni? Berharap sangat kembali. Tapi kan ini kan ya berdoa saja. Dari kemarin juga saya berdoa semoga ada yang berniat baik gitu kan untuk mengembalikan itu saja. Tapi yang kalau untuk masalah penjarahan saya sudah benar-benar ikhlaskan. Saya selalu bilang kan lihat video atau saya cuma bisa bilang gini, insya Allah yang mereka ambil itu bisa berguna buat mereka. Ya ini jawabannya emang aku agak dewasa sih kali ini, jawabannya emang bener-bener oke lah untuk Uya. Aku nggak ada protes sama sekali ya. Dia coba ikhlas karena udah terjadi apapun yang terjadi, karena itu berat guys. Aset kalian banyak banget di rumah itu dan dia mengikhlaskan gitu saja ya apa yang sudah terjadi, dan itu nggak bisa dihindarkan. Dan dia di sini nggak menantang lagi, nggak menantang rakyat ya. Coba kalau dia malah melaporkan mungkin akan ada demo part 2 ya. Yang kemarin sempat terakhir kalau nggak salah di apartemen Uya, mungkin itu beritanya bisa ditampilkan. Di situ untung aja nggak jebol teman-teman, karena kan apartemen banyak banget ruangannya. Jadi ya mungkin orang juga bingung gitu. Kasihan juga kan di sana banyak orang-orang yang tinggal di apartemen ya. Terus di sini ada yang lucu nih. Bayangin kucing ras yang biasanya makan makanan enak tiba-tiba dikasih ikan pindang. Dikasih tulang bahkan ya. Nggak mungkin kasih ikan pindang tapi tulang ikan. Nggak sengaja nih ketemu Pak Yusuf Hamka nih. Ini sore-sore. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Saya juga ketemu Mas Uya ini. Gimana pun juga saya bangga karena ternyata Mas Uya masih di Jakarta. Iya, ini 1 September nih kita sholat asar di Istiqlal. Ketemu Mas Uya sama Mbak Asid. Yang sabar ya, insya Allah. Allah mudahkan. Ini saudara saya nih, baik nih, orang baik ya. Ini ketemu sama teman-teman juga di sini. Selamat ya, selamat sukses. Amin. Biasa cobaan. Iya ya dong, harus ikhlas. Iya. Iya Pak. Yusuf pamit ya. Iya. Sehat ya Mas. Iya sehat. Assalamualaikum. Oke, ini dia. Aku cukup gentleman lah ya, nggak kayak si Bang Ahmad ya. Bang Ahmad itu yang dimana kabur ke Singapura, nggak dewasa. Apa yang terjadi bukannya diselesaikan malah kabur. Yang paling gue sesalkan dari demo kemarin itu adalah penjarahan rumah terhadap orang-orang yang mana tindakannya itu dianggap menyakiti masyarakat. Karena ada sebagian yang menurut aku itu kayaknya nggak perlu disampai digituin deh. Itu sebut aja namanya Mas Uya.
Mas Uya Kuya memang mungkin waktu tindakannya joget-joget di gedung parlemen sana itu memang betul-betul menyinggung perasaan masyarakat Indonesia. Gue juga sempat kayak tersinggung banget gitu loh, gue bilang kenapa sih Mas Uya gitu kan di tengah keadaan masyarakat seperti ini. Cuman kalian tahu nggak? Cuman Uya Kuya pejabat yang betul-betul membantu PMI yang ada di seluruh dunia. Malaysia, Singapura, PMI kerjanya nyata. Kalau ada PMI butuh duit, dia paling pertama nyumbang tanpa dikeluar-keluarin. Dia. Jadi tindakan Mas Uya Kuya terhadap PMI di seluruh dunia itu betul-betul nyata. Kalau misalnya ada PMI yang butuh bantuan dana nih melalui influencer-influencer atau penggiat-penggiat. Terus juga kalau misalnya ada PMI yang sakit terus butuh biaya untuk pulang ke negara kita karena kondisinya yang lumpuh atau apa, dia yang paling pertama bantu. Di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, bahkan korban yang sampai meninggal yang ada di Kamboja, dia yang bantu pakai duitnya sendiri, nggak keluar-keluar. Dan gue sih berharapnya Mas Uya Kuya bisa diaktifkan kembali karena PMI itu butuh Mas Uya Kuya. Mas Uya Kuya untuk saat ini bersabar ya Mas Uya Kuya ya. Yang jelasnya kita semuanya PMI yang ada di seluruh dunia yang udah dibantu sama Mas Uya Kuya nggak akan pernah lupa kebaikan Mas Uya Kuya. Semangat Mbak Astrid, Mas Uya. Ya, di sini ada yang membela Uya Kuya kok teman-teman. Jadi masih ada beberapa ya kinerja Uya Kuya itu ada gitu buat PMI. Aku nggak terlalu ngikutin soalnya ya untuk PMI, nggak kelihatan soalnya Uya Kuya. Yang ku kelihatan soal skincare doang. Dan itu nggak kelar-kelar ya. Masih banyak mafia-mafia beredar ya. Karena aku inget banget janji dia bakal menyelesaikan masalah-masalah ini. Ternyata nggak. Dan tahu-tahu ujung-ujungnya diserahkan lagi ke BPOM untuk kasus ini ya. Bahkan Dennis pun sampai ikut turun tangan teman-teman, membantu Uya Kuya sampai dia ngirimin karangan bunga nih. Kita lihat apa isi karangan bunganya Dennis ya. Dennis Cariyesta mengirim 3 karangan bunga di kediaman Uya Kuya yang dijarah oleh massa. Tulisan dalam karangan tersebut berisi, dirinya yang tidak akan terprovokasi dengan video lama yang beredar dan diedit. Selain itu, ia juga menulis, rumah yang dijarah massa ialah rumah Uya sebelum menjadi DPR, karena merupakan hasil jerih payahnya selama menjadi artis. Adapun karangan lain bertuliskan, Tuhan takkan melupakan kebaikan Uya Kuya dan istrinya tersebut. Bahkan, setelah mengirimkan bunga, itu Dennis Cariyesta mengeluarkan statement seperti ini. Dan rumah itu hasil kerja keras Uya selama jadi aktif belasan tahun, akhirnya bisa punya rumah kayak gitu. Dan Uya itu kan bukan dari orang kaya ya, dia dari orang susah tadinya yang merintis dari artis, kerja belasan jam, hampir 24 jam kayaknya. Dulu dia program TV dia kan banyak banget kan dulu, kayaknya belasan jam dia kerja tiap hari buat nabung beli itu rumah. Oh pantes muncul statement gaji 3 juta itu kecil ya yang beredar video. Saya biasa dibayar per jam 3 juta, luar biasa. Ya, tapi balik lagi memang sih Uya Kuya sebelum di DPR udah kaya, cuma kenapa sih Uya Kuya tiba-tiba pengen menyalonkan jadi DPR, dan ya statementnya yang selalu blunder ya, itu yang membuat banyak buzzer menyerang Uya Kuya dan itu berhasil guys. Dan aku herannya ya, dulu itu Uya Kuya sama Dennis itu musuhan teman-teman, tapi sekarang Dennis udah berbaikan. Nggak tahu apakah ini cair nggak cair pertemanannya ya. Nah lihat, dijogetin tuh sama Astrid dan Uya Kuya. Padahal mereka musuhan. Dennis paling bahagia bahkan buat videonya nih. Dennis Cariyesta tadi di video ini menunjukkan akan tertawa, ternyata enggak ya. Dennis Cariyesta malah berbalik arah, malah membantu mengklarifikasi Uya Kuya. Uya Kuya itu udah kaya sebelum jadi DPR. Uya Kuya maafin salah satu pelaku penjarahan di rumahnya. Udah ditangkap ibu-ibunya yang jarah rumahnya. Terus apa yang dia lakukan? Dia maafin guys. Rumahnya hancur lebur, nggak tersisa. Tembok penuh hinaan. Pagar nggak ada sama sekali dicopot. Semuanya diangkut-angkutin, kucingnya diambil-ambilin, barangnya diambil-ambilin. Dia masih bisa maafin si ibu-ibu itu, karena dia bilang kasihan ibu-ibu itu udah tua segala macem. Sempet ya dia kasihan sama orang. Pertanyaan gue, ada nggak yang kasihan sama dia? Nggak ada. Nggak ada. Semangat kau ya. Manusia mungkin terkadang lupa, tapi Tuhan nggak akan pernah lupa kebaikan kau ya. Ke gue, ke semua TKI TKW yang kau ya tolong selama Kak Uya, terus gitu
lu juga udah ngejabat DPR sama berapa lama sih, setahun? Udah berapa banyak BPJS terus segitu kasus-kasus ketenaga kerjaan, gue cadel ketenaga kerjaan yang lu bantu. Lihat aja di sosmed dia. Semangat. Orang baik bakal berujung bernasib baik, gue percaya itu. Tuhan Maha Adil dan Tuhan tidak tidur. Kita doakan yang terbaik buat Uya. Terima kasih, tetap menjadi orang baik. Gimana teman-teman setelah mendengar statement dari Dennis, apakah kalian berubah? Yang awalnya benci Uya Kuya, sekarang kalian udah mulai suka dengan Uya Kuya. Dan ada video yang beredar dulu, ternyata Uya Kuya pernah membuat video prankan itu tentang rumahnya dirusak oleh seseorang. Dia marah banget dan itu akhirnya jadi kenyataan. Kita bisa lihat di video ini. Tanya lu dibayar atau namanya gimana ceritanya? Yang nyuruh siapa, kapan yang nyuruhnya? Tadi gimana ketemunya? Di sini depan rumah. Siapa orangnya dalam? Aja banyak. Enggak, yang orangnya dari dalam rumah ini apa di luar rumah? Di luar rumah. Enggak, gimana ceritanya? Terus dibayar kan? Enggak dibayar berapa lo? Juta. Tinggi pakai topi laki perempuan? Laki. Enggak siapa? Lu tahu rumah siapa ini? Rambutnya gondrong enggak? Lu tahu gua siapa kan? Iya, tahu saya. Ini rumah gua. Iya. Ya udah, ini rumah gua. Lu gimana sih? Dibayar saya. Iya bayar, tapi lu dibayar nyoret rumah orang. Lu tau nggak rumah yang dicoret sama siapa? Iya dong, iya siapa? Lu ngapain nyoret lagi? Rumah mana yang nyuruh siapa sekarang gua tanya? Siapa ini? Bang, gua punya rumah. Ya ini ya, dulu rumah Uya Kuya itu dicoret sedikit aja marah banget ya. Ya mungkin dia udah semarah-marahnya lagi, tapi kayak gimana lagi ya dia harus terima. Ya ini ambil hikmahnya, kalian harus berhati-hati, apalagi kalian udah menjadi punya jabatan yang cukup tersorot. Kalian bebas berpendapat di bawah kolom komentar. Aku juga pengen tahu pendapat kalian. Aku undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video, jangan lupa klik tombol subscribe guys. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.